teman-teman, selamat datang di channel Slow Tips. Buat teman-teman Slow, aku berharap kalian tetap sehat selalu. Dan jangan lupa untuk selalu menjaga kesehatan di era gempuran cinta yang tak menentu. Dan juga aku berharap teman-teman Slow tak terjerumus di dalam lingkaran tangan yang dipenuhi oleh pelicin. Oke, di video kali ini aku akan menceritakan film yang berjudul High Cookies yang dirilis pada tahun 2023. Ladies and gentlemen, please enjoy this video. Let's get in rumble. Belum bercerita nih, langsung bahas film rasa suwe-suwe. Di awal cerita terlihat seorang murid SMA yang lagi kerjaan ujian. Namun tiba-tiba dia mimisan dan harus mengulang untuk mengisi lembaran jawaban yang baru. Akan tetapi gara-gara hal itu dia tak sempat menyelesaikan ujiannya, yang membuat dia sangat frustasi. Namun di saat siswa itu mau mengakhiri dirinya sendiri, tiba-tiba dia memegang sebuah biskuit yang mencurigakan, yang dimana dia langsung memancarkan sinar di matanya. Di sisi lain terlihat seorang karyawati pabrik yang bernama Suyong, yang dimana dia lagi menelpon adiknya untuk meminta maaf karena dirinya tak bisa menghadiri panggilan sekolah gara-gara harus interview kerja. Sang adik yang bernama Min-young akhirnya tak bisa berbuat apapun dan hanya bisa pasrah. Di tempat lain terlihat sekolah mereka yang mendatangkan konsultan terkenal untuk mempersiapkan para siswa unggulan agar bisa masuk ke perguruan tinggi. Dan diketahui konsultan tersebut bernama Sung Pil. Selama beberapa waktu terlihat Min-young yang menyogok teman sekamarnya agar tak jadi pindah kamar. Dan diketahui teman sekamar Min-young bernama Hae-jin. Di sini kita akhirnya mengetahui jika saat ini mereka tinggal di asrama sekolah. Namun yang bikin teman-teman Min-young heran, mengapa Min-young yang terlahir dari keluarga miskin bisa mendapat uang sebanyak itu. Singkat cerita terlihat para murid yang belajar mandiri. Di sini terlihat salah satu murid yang bernama Yu-jung akan pergi ke toilet sambil membawa banyak biskuit. Dan kebetulan di saat itu terlihat Min-young dan Hae-jin yang juga mau ke toilet. Namun tiba-tiba terdengar suara teriakan dari dalam toilet. Melihat hal itu, Min-young bergegas melihatnya. Di sini Min-young sedikit terkejut dengan keadaan Yu-jung. Kemudian dia segera mengambil sisa-sisa biskuit di sana. Di tempat lain terlihat Suyong yang menjalani interview pengangkatan pegawai tetap. Namun bukannya mendapat jawaban, atasannya malah mengajak Suyong untuk dinner sebelum benar-benar diangkat menjadi pegawai tetap. Karena tak punya pilihan lain, Suyong pun langsung mengiyakannya. Sepulang kerja terlihat Suyong yang bersiap untuk berangkat. Namun kejadian itu sempat direkam oleh temannya. Dan beruntungnya Min-young datang untuk menghentikan aksinya. Hingga akhirnya mereka semua pun masuk ke dalam mobil. Di tengah perjalanan, Min-young meminta untuk turun. Di sini dia ingin pulang jalan kaki bersama kakaknya. Di saat sudah turun, Min-young sedikit curhat jika mulai hari ini dia akan tinggal di rumah. Min-young beralasan jika asramanya sedang direnovasi. Dan juga Min-young membelikan baju buat kerja sekaligus memberi uang yang entah dari mana asal-usulnya. Namun Min-young mengaku jika uang tersebut berasal dari beasiswa karena masuk ke dalam kelas S, yang dimana kelas tersebut diisi oleh 10 siswa terpintar di sekolahnya. Karena itulah dia meminta kakaknya untuk berhenti bekerja, karena uang beasiswanya sudah cukup untuk menghidupi mereka berdua. 언니도 하고 싶은 게 있을 거 아니야. 일은 못 그만둬. Singkat cerita, Suyong ke kamar adiknya untuk mengambil baju kotor di sana. Namun di sini Min-young teringat kejadian di sekolah yang dimana dia sempat dimintai keterangan oleh detektif Kim atas hilangnya nyawa Yu-jung. Namun di saat itu Min-young mengaku jika dirinya tak melihat adanya biskuit, seperti kesaksian yang diberikan oleh Hae-jin. Dan hal itu membuat detektif Kim semakin bingung. Di waktu sekarang terlihat Suyong yang merapikan seragam sekolah adiknya. Di sini dia tak sengaja menemukan biskuit yang Min-young ambil dari TKP. Melihat hal itu, Suyong pun menyimpan biskuit tersebut. Di keesokan harinya, Suyong dipanggil sang atasan untuk ke ruangannya. Setelah berdiskusi sedikit lama, Suyong pun pamit sambil memberikan biskuit yang dia temukan di saku Min-young.
Selang beberapa waktu, Suyong bertemu dengan sang atasan sambil memakan biskuit pemberian Suyong. Singkat cerita, di saat sang atasan memimpin apel, tiba-tiba efek biskuit mulai bereaksi. Dan hal itu membuat sang atasan bersikap aneh. Namun selang beberapa waktu, terlihat Min Young yang datang. Di sini dia langsung diajak berbicara empat mata oleh kakaknya. Terlihat Suyong yang marah dengan adiknya karena biskuit tadi. Kemudian Min Young menjelaskan jika biskuit itu buatan kekasihnya. Oleh karena itu dia sangat menjaga biskuit tersebut. Di saat berada di sekolah, Min Young tiba-tiba mengajak teman sekelasnya yang bernama Hosu untuk selfie berdua. Kemudian dikirim ke Suyong. Dan hal itu sebagai bukti ke Suyong jika Hosu adalah kekasihnya. Namun faktanya Hosu merupakan kekasih bayarannya. Setelah itu Min Young juga menyogok wali kelasnya agar dia memberitahu kakaknya jika Min Young sudah sampai di sekolah. Di saat keluar dari ruang guru, Min Young tak sengaja bertemu dengan Sung Pil. Melihat Min Young yang datang terlambat, dia menyuruh Min Young untuk segera masuk ke dalam kelasnya. Sesamanya di sana, terlihat 5 siswa peringkat atas, kemudian Sung Pil meminta Ji-hye untuk memperkenalkan diri sebagai siswi pindahan dari kelas A, yang dimana dia menggantikan kursi Yu Jung yang tewas beberapa hari lalu. Kemudian Sung Pil juga meminta Min Young dan Hye Jin untuk menuliskan kesaksiannya tentang insiden tersebut. Di malam harinya, terlihat Min Young dan Suyong yang makan bareng. Di sini Suyong meminta Min Young untuk dikenalin dengan Hosu. Akan tetapi, Min Young tiba-tiba marah dan memutuskan untuk mencari udara segar. Setelah kepergian Min Young, terlihat sang atasan yang kabur dari rumah sakit. Kemudian, dia mencoba untuk masuk ke dalam rumah Suyong untuk meminta biskuit lagi. Karena saat ini dia sudah ketagihan dengan efek biskuit tersebut. Hingga akhirnya, sang atasan pun berhasil masuk ke dalam rumah Suyong. Sementara Min Young yang lagi beli minuman, dia tak sengaja bertemu dengan Hosu. Di sini, Min Young pun langsung mengajak Hosu untuk ke rooftop. Setelah mereka berada di rooftop, Min Young bercerita jika sebenarnya dia tak suka tinggal di rumah dengan kakaknya. Oleh karena itu, dia berharap perbaikan asrama cepat selesai. Di tengah obrolan mereka, tiba-tiba Min Young mendapat pesan dari Suyong yang sedang dalam bahaya. Di saat Min Young menelpon, ternyata yang mengangkat adalah sang atasan, yang dimana dia bertanya tentang biskuit buatan kekasihnya. Merasa ada yang tak beres, Min Young pun mengajak Hosu untuk ke rumahnya. Sesamanya di rumah, Min Young sedikit terkejut melihat rumahnya yang berantakan. Hingga akhirnya dia pun menemukan kakaknya yang sedang disekap oleh sang atasan. Melihat Min Young yang berada di sana, sang atasan pun langsung meminta biskuit tersebut. Dan juga dia mengancam akan mencelakai Suyong jika Min Young tak memberi biskuitnya. Mendengar hal itu, Min Young pun meminta sang atasan untuk melepas kakaknya terlebih dahulu. Namun sang atasan yang sudah gelap mata, dia pun langsung menyerang Min Young demi mengambil biskuit yang dibawanya. Dan untung saja, sang atasan berhasil ditangkap oleh polisi. Karena sebelumnya, Hosu sudah menelpon mereka. Di sini juga diketahui, jika biskuit yang direbut oleh sang atasan bukanlah yang asli. Karena Min Young sempat menukar biskuit tersebut dengan biskuit supermarket. Setelah kejadian itu, terlihat Min Young yang membersihkan dirinya di dalam toilet. Di sini dia sempat teringat akan masa lalunya, di saat mendapat luka di wajahnya. Yang dimana dulu saat Min Young bersama Suyong memiliki ayah yang suka kekerasan. Dan hal itu membuat ibu mereka meninggalkan mereka berdua. Kemudian terlihat sang ayah yang menyandra Min Young agar Suyong mau keluar dari kamar untuk menyerahkan diri. Min Young yang tiba-tiba mengingat kejadian itu, dia pun langsung memakan biskuit untuk menenangkan dirinya. Di keesokan harinya, Suyong memasang kunci pengaman ganda karena trauma dengan kejadian semalam. Kemudian Min Young berpamitan untuk berangkat ke sekolah. Saat di tengah jalan, dia dihampiri oleh Hosu. Di sini Hosu memberitahu jika dirinya sempat chattingan dengan Suyong yang penasaran dengan bahan baku biskuit tersebut. Karena beberapa hari yang lalu, Min Young berkata jika Hosu yang membuat kue tersebut. Mendengar hal itu, Min Young pun langsung menyuruh Hosu untuk memblokir nomor kakaknya. Dan juga dia melarang untuk berkomunikasi dengan sang kakak. Selang beberapa waktu, terlihat Suyong yang pergi ke kantor polisi. Di sini dia menanyakan tentang biskuit yang kemarin dimakan oleh sang atasan. Karena gara-gara biskuit itu, sang atasan seperti kehilangan akal. Namun sang polisi berkata, jika dari hasil pemeriksaan itu hanyalah sebuah biskuit biasa. Setelah dari kantor polisi, Suyong menemui sang manajer pabrik. Di sini sang manajer meminta maaf atas perbuatan yang sudah dilakukan oleh atasannya. Selain itu, sang manajer juga berkata, jika anaknya yang bernama Ji-hye satu kelas dengan Min Young. Di sini dia juga mengatakan jika anaknya pindah ke dalam kelas S bukan gara-gara kepintarannya,
Namun ada anak di dalam kelas S yang sudah tiada. Mendengar hal itu, Soo-young pun sangat terkejut. Di tempat lain terlihat detektif Kim yang menginterogasi Min-young tentang insiden Yoo-jung. Di saat detektif Kim mendesak Min-young untuk memberitahu kejadian yang sebenarnya, tiba-tiba Sung-pil datang ke sana dan menyuruh Min-young untuk segera masuk ke dalam kelas. Sesamanya di dalam kelas terlihat Hae-jin yang penasaran dengan biskuit yang dia lihat. Namun di sini Jin-woo tiba-tiba menyuruh Hae-jin untuk tak berkata apapun, karena saat ini dia adalah murid nomor 1 di dalam kelas tersebut. Kemudian terlihat Ji-hye yang berpamitan untuk pergi ke toilet. Di sini terlihat Ji-hye yang mengeluarkan sebuah biskuit dan dirinya seakan-akan ketakutan dan melihat bayangan sosok Yoo-jung. Hingga akhirnya dia pun menemui detektif Kim untuk membuat pengakuan jika dirinya yang secara tak langsung sudah menghilangkan nyawa Yoo-jung. Dengan alasan Ji-hye sangat terobsesi untuk masuk ke dalam kelas S. Di sini detektif Kim pun cukup terkejut di saat Ji-hye memberikan biskuit sambil ketakutan karena dihantui oleh Yoo-jung. Di sisi lain, Min-young lagi teleponan dengan Soo-young yang ingin tahu tentang kasus Yoo-jung. Soo-young juga memberitahu jika dirinya tahu kejadian itu dari sang manajer, yang dimana dia adalah ayah dari Ji-hye. Mendengar hal itu, Min-young langsung menutup teleponnya karena saat ini dia melihat Ji-hye bersama detektif Kim, yang dimana mereka baru saja keluar dari ruangan sambil membawa biskuit. Terlihat Ji-hye yang memberitahu efek dari biskuit tersebut, yang dimana dengan satu gigitan bisa membuat fokus belajar dan kecerdasan meningkat. Namun jika seseorang memakan satu biskuit, keinginan mereka akan terwujud di saat itu juga. Kemudian kita dibawa ke cerita masa lalu. Terlihat malam sebelum kejadian, Yoo-jung belajar dengan keras. Dirinya juga memindahkan mejanya ke dalam toilet agar tak mengantuk. Yoo-jung sendiri sengaja berbuat seperti itu untuk mempertahankan peringkat 1 di dalam kelas S. Melihat ada kesempatan, Ji-hye pun memberikan biskuit tersebut dan berkata, jika biskuit itu bisa membuat Yoo-jung tak merasa kantuk hanya dengan satu gigitan saja. Dan benar saja, di saat Yoo-jung memakannya, efeknya pun luar biasa. Di keesokan harinya, terlihat Yoo-jung yang merasa frustasi karena saat ini dia tak bisa berpikir seperti kemarin malam. Oleh karena itu, dia pun meminta biskuit lagi kepada Ji-hye. Melihat hal itu, Ji-hye pun tanpa pikir panjang langsung memberikan biskuit tersebut. Melihat hal itu, Yoo-jung pun berterima kasih dan langsung pergi ke toilet. Dan kejadian itu terjadi dikarenakan Yoo-jung memakan 2 biskuit itu sekaligus. Hingga akhirnya dia pun OD. Setelah menceritakan hal itu, Ji-hye seperti ketakutan karena terus dihantui oleh Yoo-jung. Melihat hal itu, detektif Kim mencoba untuk menenangkannya. Dan juga dia mengajak ke kantor polisi untuk diperiksa. Akan tetapi detektif Kim tiba-tiba mendapatkan telepon. Dan dengan cepat Min-young langsung membawa kabur Ji-hye. Kemudian Min-young menyuapi Ji-hye dengan 1 biskuit sambil mengkonfirmasi tentang kasus Yoo-jung. Namun karena panik, Ji-hye pun mengaku jika dirinya yang menghabisi nyawa Yoo-jung. Mendengar hal itu, Min-young pun berkata jika Ji-hye tak pernah melakukan hal itu. Dan Ji-hye bisa masuk ke dalam kelas S berkat kemampuannya sendiri. Setelah mendengar perkataan Min-young, Ji-hye pun sedikit tenang karena efek biskuitnya juga sudah mulai bereaksi. Kemudian dia pun menghampiri detektif Kim untuk bercerita jika apa yang dia katakan sebelumnya adalah kebohongan. Akan tetapi tiba-tiba Ji-hye berbicara sendiri hingga menangis terharu karena mimpinya untuk membanggakan orang tua dengan cara masuk ke dalam kelas S sudah tercapai. Namun tak berselang lama Ji-hye pingsan dengan wajah tersenyum. Selang beberapa waktu terlihat alarm kebakaran yang berbunyi. Dan hal itu membuat semua siswa keluar. Di dalam kesempatan itu, Jin-woo menarik Min-young untuk pergi ke suatu tempat. Di sini dia memberitahu jika dirinya berhasil mengambil biskuit yang dibawa oleh detektif Kim. Singkat cerita, detektif Kim berhasil membawa Ji-hye ke rumah sakit. Dikarenakan Ji-hye tak kunjung sadar, dia pun meminta pihak rumah sakit untuk menghubunginya jika Ji-hye sudah tersadar. Setelah itu, detektif Kim kembali ke sekolah untuk mencari hubungan kasus Yoo-jung dan biskuit dari salah satu guru. Namun sang guru tak ingin memberi keterangan apapun tentang masalah tersebut. Dari kejadian itu, detektif Kim teringat dan mencurigai Jin-woo jika kemungkinan dia mengambil biskuit yang dikasih oleh Ji-hye. Selang beberapa waktu, Jin-woo datang ke ruang guru dan hal itu membuat suasana menjadi ricuh. Setelah itu, Min-young mengajak Jin-woo untuk ke ruangan olahraga. Di sini dia menanyakan siapa dia sebenarnya. Namun Jin-woo tak menjawab dan malah berkata jika dirinya mengetahui semuanya tentang Yoo-jung yang tewas karena biskuit yang dijual oleh Min-young.
Dan dari sinilah kita mengetahui mengapa Min Young bersikap aneh ketika Soo-young mengambil biskuit itu dari sakunya. Dan untuk menjawab pertanyaan Min Young, Jin-woo menyuruh Min Young untuk bertanya ke seseorang yang dipanggil Bibi. Selang beberapa waktu Bibi sampai di sana. Di sini Bibi langsung menjelaskan jika Jin-woo adalah karyawan baru yang membantu untuk mengamankan situasi di dalam sekolah. 그러면 이번에 학원을 일만 해야 되니? 근데 하필 걔를 죽인 애가 우리 쿠키 고객이야. Dari sini kita mengetahui jika sang Bibi juga bagian dari tim yang menjalankan bisnis jual beli biskuit. Oleh karena itu, Bibi meminta Min Young untuk sedikit tenang karena dia akan membantu Min Young untuk mengurus detektif Kim. Di sisi lain, terlihat detektif Kim yang menginterogasi atasan Soo-young di penjara, di mana dia mencari keterangan tentang biskuit tersebut. Namun, sang atasan memberi kesaksian yang sama seperti sebelumnya, jika biskuit itu membuat impiannya terwujud dengan cepat. Namun, yang membuat detektif Kim semakin kesulitan karena hasil dari pemeriksaan dokter tak ada zat yang mencurigakan di dalam biskuit tersebut. Namun di sini sang atasan sempat berkata jika Soo-young mendapat biskuit itu dari adiknya. Mendengar hal itu, detektif Kim langsung pergi ke rumah Soo-young untuk mencari tahu hubungan antara Min Young dengan biskuit tersebut. Di sini Soo-young awalnya tak ingin memberi kesaksian. Dirinya masih tak percaya dengan pihak kepolisian karena waktu kasus yang dilakukan oleh ayahnya, polisi tak kunjung datang meskipun Min Young sudah menelpon mereka. Dan sekarang detektif Kim seolah-olah menuduh jika Min Young adalah pelakunya. Akan tetapi entah apa yang dipikirkan oleh Soo-young, tiba-tiba dia keluar dan berkata jika dirinya bersedia untuk bekerja sama dan membuktikan jika adiknya tak terlibat dengan hal itu. Di malam harinya, Soo-young meminta Ho-soo untuk menemuinya. Setelah mereka bertemu, Soo-young menanyakan kebenaran tentang Ho-soo yang membuat biskuit tersebut. Sedangkan di tempat lain, detektif Kim menghampiri Ji-hye yang sudah tersadar. Namun di sini Ji-hye malah memfitnah detektif Kim di depan keluarganya. Dan hal itu membuat detektif Kim tak mendapat petunjuk apapun. Sesamanya di rumah, Ji-hye masih terfikirkan dengan kejadian yang menimpa Yoo-jung. Oleh karena itu, dia pun langsung memakan biskuitnya agar melupakan hal tersebut. Terlihat Ji-hye yang berhalusinasi menghabisi semua temannya dan menjadi nomor 1 di dalam kelas S. Dan hal itu membuat orang tuanya bangga. Di tempat lain, detektif Kim ditelepon oleh ketua timnya. Dan di sini dia dimarahi karena tak bisa membuktikan kasus yang terjadi di sekolah tersebut. Singkat cerita, terlihat Min Young yang masih kepikiran dengan perkataan Ho-soo, yang dimana Ho-soo habis diajak ketemuan oleh Soo-young untuk ditanyai tentang cara membuat biskuit tersebut. Di keesokan harinya, terlihat Soo-young yang berangkat kerja. Di sini dia mendapat pesan dari sang manajer jika anaknya meninggal dunia. Mendengar hal itu, Soo-young pun langsung menghubungi detektif Kim. Akan tetapi, yang menjawab bukanlah detektif Kim, karena saat ini detektif Kim sedang tak sadarkan diri. Di sisi lain, terlihat bu guru yang memberi kabar tentang Ji-hye yang sudah mengakhiri hidupnya. Dikarenakan sudah 2 siswa kelas S yang tiada, bu guru pun memutuskan untuk tak menambah murid baru di dalam kelas S. Mendengar hal itu, Min Young pun terkejut. Kemudian dia juga berprasangka buruk kepada Jin-woo. Di saat keluar kelas, Jin-woo menyuruh Ho-soo untuk menjauhi Min Young karena saat ini dia menyukai Min Young. Dan sebagai gantinya, Ho-soo harus menyukai Hae-jin mulai saat ini. Dan juga Jin-woo akan memberi uang kepadanya agar tak mengganggu dia dengan Min Young. Di ruang guru terlihat Sung Pil yang diperkenalkan dengan polisi yang bernama Jae-hoon. Di sini Jae-hoon akan mengamankan sekolah dan juga bertugas untuk menyelesaikan masalah di sekolah tersebut. Di tempat lain terlihat Min Young yang protes ke Bibi tentang insiden Ji-hye hingga detektif Kim yang mengalami kecelakaan. Karena menurutnya cara itu sangatlah kejam, hanya untuk sekedar mengamankan bisnis biskuit mereka. Namun sang Bibi berkata jika semua itu adalah rencana sang koki sekaligus pemilik bisnis tersebut. Akan tetapi sang koki sendiri tak diketahui identitasnya. Namun dia mengetahui semuanya. Sang Bibi juga memberitahu jika detektif Kim kecelakaan dikarenakan sebelumnya dia sudah menemui Soo-young untuk bekerja sama dan mencari kebenaran tentang biskuit tersebut. Mendengar hal itu, Min Young pun terkejut. Di sisi lain, Soo-young yang lagi bekerja dibuat tak fokus karena dirinya mendengar jika detektif Kim mengalami kecelakaan parah. Oleh karena itu, dia pun langsung pergi ke sekolah Min Young untuk mencari tahu kebenaran tentang biskuit tersebut. Sesampainya di sana, Soo-young sempat menabrak sang Bibi yang sedang membawa pakaian. Dan di sini dia menemukan biskuit yang terjatuh.
Di sisi lain, Min Young masih memikirkan kata-kata Bibi tentang kakaknya yang ikut campur tentang biskuit. Dan hal itu diketahui oleh sang koki. Di sini dia pun menyadari jika kakaknya bisa dalam bahaya. Kemudian dia mencoba menghubungi Soo-young untuk memastikan keadaannya. Akan tetapi terlihat Sung Pil yang menghampiri Min Young untuk berbicara empat mata. Saat di ruang belajar, Sung Pil mengatakan jika waktu itu dia adalah orang yang menyelamatkan detektif yang kecelakaan. Karena kebetulan dia berada di dalam TKP. Di sini Sung Pil juga menunjukkan kartu identitasnya, yang dimana dia adalah seorang intel kepolisian. Melihat hal itu, Min Young pun sangat terkejut. Karena Sung Pil yang selama ini dikenal sebagai konsultan murid adalah seorang intel yang menyelidiki kasus biskuit. Di tempat lain terlihat Soo-young yang menemukan biskuit yang sedang viral akhir-akhir ini. Dia pun mencari informasi untuk mendapatkan biskuit tersebut kepada Bibi. Di sini sang Bibi yang menyadari Soo-young sudah masuk perangkap, dia pun menyuruhnya untuk ke basement tempat laundry. Kemudian Bibi pun segera mengajak Soo-young ke tempat yang dimaksud. Sesampainya di basement, terlihat Soo-young yang sedikit ketakutan karena tempat itu memiliki CCTV milik sang koki yang terpasang di sekitarnya. Namun perhatian Soo-young teralihkan di saat sang Bibi menemukan sebuah biskuit. Soo-young langsung merebut biskuit tersebut dan berkata jika biskuit itu akan sangat bahaya jika seseorang memakannya. Mendengar hal itu, sang Bibi pun mengajak Soo-young untuk masuk ke ruang laundry untuk menunjukkan dari mana biskuit itu berasal. Di sisi lain terlihat Sung Pil yang mencari siapa dalang dibalik bisnis biskuit tersebut. Namun Min Young tak ingin memberitahunya. Di sini Sung Pil meyakinkan kembali jika dirinya adalah polisi yang cakap dan bisa dipercaya. Dan hal itu membuat Min Young luluh. Hingga akhirnya dia pun mau untuk bekerja sama. Di dalam basement terlihat sang Bibi yang menunjukkan tumpukan biskuit kepada Soo-young. Melihat hal itu, Soo-young pun mencoba untuk menghubungi polisi. Namun sang Bibi juga menghubungi Min Young yang lagi ngobrol dengan Sung Pil. Di sini sang Bibi memberitahu jika Soo-young berhasil masuk ke dalam laundry atau ruang basement. Dan saat ini dia sedang menelpon polisi. Oleh karena itu, sang Bibi meminta Min Young untuk segera ke sana dan membereskan masalah tersebut. Min Young yang mendengar kakaknya dalam bahaya, dia pun segera bergegas untuk menuju ke sana. Namun Sung Pil yang sedikit curiga, dia pun mengikutinya. Sementara di basement, ternyata Soo-young tak jadi melapor, dikarenakan dia mendengar jika sang Bibi sedang menelpon Min Young. Di sini sang Bibi juga memberitahu jika Min Young merupakan salah satu karyawan mereka, yang berarti Min Young juga terlibat di dalam kasus biskuit tersebut. Mendengar hal itu, Soo-young tak percaya jika dirinya tak mendengar langsung dari mulut Min Young. Sang Bibi juga mengatakan jika uang yang dikasih Min Young tempo hari lalu adalah hasil dari berjualan biskuit. Karena satu biskuit berharga 3 juta won, yang berarti nilainya jauh lebih besar dari gaji Soo-young sendiri. Kemudian sang Bibi juga memperingatkan Soo-young untuk berhenti mencari tahu tentang biskuit tersebut jika dirinya tak ingin berakhir seperti Detektif Kim. Mendengar ancaman itu, Soo-young pun langsung berusaha untuk kabur. Namun sayangnya, sang Bibi langsung menutup jalan keluarnya. Di sini Soo-young yang sudah tak bisa keluar, dia pun memohon untuk dibebaskan. Dirinya juga berjanji akan menutup mulut seakan-akan tak terjadi apapun. Soo-young juga memohon agar sang adik dibebaskan dari pekerjaan tersebut. Akan tetapi sang Bibi tak mensetujuinya, karena sejauh ini Min Young sangat baik di dalam pekerjaannya. Kemudian sang Bibi mengungkit bekas luka yang dimiliki Min Young, dan hal itu membuat Soo-young marah. Selang beberapa waktu, Min Young pun sampai di sana dan menyuruh sang kakak untuk menghentikan tindakannya. Di sini Soo-young yang melihat kebenaran tentang keterlibatan Min Young, dia pun merasa jika Min Young masih belum move on dari bekas lukanya. Hingga akhirnya dia juga menunjukkan bekas luka yang dia miliki akibat dilakukan oleh ayahnya. Setelah perdebatan itu selesai, Soo-young mendapat kabar baik dari sang koki. Karena ternyata sang koki memaafkan Soo-young dan akan membebaskannya tanpa cedera sedikit pun. Namun dengan satu syarat, yang dimana Soo-young harus memakan satu biskuit. Sang Bibi juga memberitahu jika Soo-young akan kecanduan seperti korban sebelumnya. Namun jika Soo-young memakan lebih dari 2 biskuit dalam sehari, maka akan berakibat fatal. Di sisi lain terlihat Sung Pil yang berdebat dengan operator CCTV karena dirinya tak diperbolehkan untuk melihat rekaman CCTV. Dia melakukan hal itu untuk mencari tahu kemana Min Young pergi.
Namun Sungbil yang merasa dirinya dipersulit, dia pun akhirnya pergi. Di saat keluar dari ruang operator, Sungbil tak sengaja bertemu dengan Jae-hoon, yang ternyata dia merupakan teman lama di kepolisian. Dan di sini Jae-hoon bertanya tentang apa yang sedang dia cari di sekolah ini. Namun Sungbil tak mengaku dan hanya menjawab jika dirinya sedang menyelidiki sesuatu. Kemudian dia pun pergi dari sana. Di dalam basement terlihat Min-young yang menyuruh kakaknya untuk tak memakan biskuit tersebut. Namun di sini Soo-young berkata sambil melihat CCTV jika dirinya bersedia memakan biskuit itu. Namun sang koki harus melepaskan Min-young dan dirinya yang akan melakukan pekerjaan tersebut untuk menggantikan Min-young. Selang beberapa waktu, sang bibi mendapat pesan dari sang koki jika dirinya menerima permintaan Soo-young. Sebelum Soo-young memakannya, dia berkata kepada Min-young untuk segera pergi dan mulai fokus untuk belajar. Karena saat ini Soo-young yang akan menggantikan Min-young. Dan hal itu membuat cerita pun berlanjut ke part 2. Selalu ditunggu ya teman-teman, dan jangan lupa bunyikan notifikasinya agar kalian tak ketinggalan dengan episode selanjutnya. Kalau begitu, sampai jumpa di video berikutnya.